Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita bisa belajar ya, meskipun dengan jarak jauh, tapi insya Allah semoga Allah meridhoi apa yang senantiasa kita laksanakan, terutama untuk belajar kita pagi hari. Anak-anak semuanya, marilah kita mulai untuk pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini di sesi video pembelajaran Pak Sufa yang kedua ini, Pak Sufa ingin melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang iman kepada hari akhir. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengertian iman kepada hari akhir, dalil Al-Qur'annya, kemudian tanda-tanda hari kiamat dan dahsyatnya hari kiamat, maka kita akan membahas selanjutnya yaitu yang pertama tentang alam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Kemudian yang kedua, nama-nama lain hari akhir yang ini merupakan runtutan setelah orang itu meninggal, proses setelah orang itu di alam akhirat itu apa yang akan dialaminya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang surga dan neraka. Nanti di dalam tiga pembahasan ini kita harus bisa menguasai. Kita harus yang pertama yakni kita tahu 4 alam kehidupan yang dilalui manusia. Kemudian nama lain hari akhir berikut dengan pengertiannya. Kemudian nama-nama surga dan neraka. Itu diantaranya yang kita pelajari. Baik, langsung saja untuk yang pertama tentang alam kehidupan yang akan kita lalui, yang akan dilalui oleh seseorang itu ada 4. Yang pertama yaitu alam rahim, yaitu alam kandungan. Ketika kita masih berupa janin dalam kandungan ibu, itu adalah alam yang pertama kita lalui. Disitulah ditiupkan ruh yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu alam dunia, alam kehidupan ini ya. Alam dunia ini yang sekarang kita alami, ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Tempat kita bisa beramal ibadah kepada Allah yakni di dunia ini. Maka hendaknya kita betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan kita hidup di dunia ini. Dan yang ketiga adalah alam kubur atau alam barzah. Nah, di alam kubur ya, alam kubur itu artinya setelah proses kematian kita akan pindah ke alam selanjutnya yaitu alam barzah atau disebut alam penantian. Karena di sanalah kita akan menantikan, nanti datangnya hari kiamat itu. Jadi sampai kapan di alam kubur itu? Yakni sampai nanti datangnya hari kiamat, sampai semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di alam kubur itu juga seseorang akan merasakan nikmat di alam kubur dan juga sebaliknya siksa di alam kubur. Maka ada istilah siksa kubur, ada nikmat kubur. Maka itu akan sangat tergantung kepada amal ibadah kita selama hidup di dunia ini. Dan yang keempat, yang terakhir adalah alam akhirat. Nah, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Baik anak-anak. Kemudian yang kedua yang kita pelajari yaitu nama-nama lain hari akhir ya. Nama lain hari akhir yaitu ada Yaumul Ba'as, kemudian Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza dan Yaumul Qiyamah. Ya, ulang lagi. Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza dan Yaumul Qiyamah. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia. Jadi semuanya akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 7. Nah, untuk selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh umat manusia. Semua orang akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nanti itu akan dikumpulkan semuanya oleh Allah, akan digiring oleh Allah. Namanya Yaumul Mahsyar. Kemudian yang ketiga yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Hari di mana seluruh amal perbuatan manusia itu akan dihitung oleh Allah, akan dihisab oleh Allah.
Maka semakin banyak amal perbuatan baik kita, maka akan semakin bagus, akan semakin besar potensi kita untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, kemudian yaitu yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal. Ya, kenapa ada yaumul hisab dan yaumul mizan? Yaumul mizan itu hari penimbangan amal. Artinya apa anak-anak? Bahwa ada amal perbuatan yang kadang itu kecil tetapi bobotnya berat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hal-hal yang kadang diremehkan oleh kebanyakan orang, tapi di sisi Allah itu punya pahala yang luar biasa. Contoh misalnya hanya buang sampah. Ada orang buang sampah sembarangan, tidak ada satupun orang yang peduli sama sekali pada saat itu. Kemudian anak-anak ambil itu sampah, masukkan ke tempat sampah. Itu amal yang sangat sederhana, tapi mungkin bobotnya bisa sangat berat di sisi Allah. Nah, kadang seperti itu. Ada orang yang kadang amalnya sedikit tapi bobotnya sangat berat, tergantung keikhlasannya bagaimana. Nah, ini yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal. Kemudian ada lagi yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Tidak ada satupun perbuatan yang kita lakukan yang tidak dibalas oleh Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Perbuatan baik akan dibalas oleh Allah, perbuatan buruk akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun perbuatan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, semua akan dibalas. Ini yaumul jaza, hari pembalasan. Dan yang terakhir adalah yaumul qiyamah, hari ditegakkannya hukum dan keadilan. Mungkin kalau kita di dunia ini ada yang kita anggap tidak adil, ya, ada orang yang bisa lepas dari apa yang seharusnya dia terima. Harusnya dia salah, kemudian ada proses persidangan dan lain sebagainya, dia dinyatakan betul. Tapi di mata Allah nanti yaumul qiyamah tidak bisa. Yang salah, yang benar itu akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama surga dan neraka. Ya, surga dan neraka ini adalah bukti keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau anak-anak semuanya ingin mendapatkan surganya Allah, ingin disiapkan oleh Allah surganya, ya jadilah orang yang bertakwa. Nah, surga. Nah, nama-nama surga diantaranya ada surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, Aden, Darussalam, dan Darul Qarar. Itu nama-nama surga. Jadi surga adalah tempat segala kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai balasan selama hidup di dunia. Kebalikannya adalah neraka. Neraka adalah tempatnya orang-orang kafir, tempatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tentu ini neraka bukan tempat bagi anak-anak semuanya, bagi kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama neraka ada nama neraka Jahanam, neraka Lazo, neraka Hutomah, neraka Sa'ir, neraka Sakor, neraka Jahim, kemudian ada neraka Hawiyah. Ya, itu adalah nama-nama neraka. Tentu semoga kita semuanya terhindar ya dari dimasukkan Allah ke dalam nerakanya, tapi semua insya Allah orang-orang yang beriman ya, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena apa? Karena surga hanya tempat orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Demikian anak-anak, untuk pembahasan yang kedua ini semoga bermanfaat. Sekali lagi, hikmah dari kita beriman kepada hari akhir adalah kita bisa mengisi hari-hari kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan penuh keimanan, kita isi dengan penuh ketakwaan, kita isi dengan amal saleh. Kenapa? Karena bagian kita tidak seluruhnya di dunia ini tidak, tapi bagian kita yang lebih besar adalah di akhirat kelak.
Karena akhirat, surga nanti adalah tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.